Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, teman-teman ya, di tangan saya ada satu paket baru yang saya punya, yang saya beli dan tidak datang barusan, tidak beberapa, ada mungkin ini hampir 1 minggu, teman-teman ya. Dan ini tergolong terlambat saya membeli, bukan tergolong terlambat membelinya ya, tergolong terlambat saya mendapatkan dari sellernya, teman-teman. Jadi item yang ada di tangan saya ini adalah Fonjoy ya, figur 1:9 dari figur Superman 2025 yang lagi heboh kemarin, ya, diakui sebagai Superman terbaik katanya, teman-teman. Dan jujur saya waktu nonton di bioskop, keren sih ya, keren banget ya. Karakternya saya suka ya, gaya-gaya filmnya, efeknya, dan alur ceritanya juga keren ya, ada lucu-lucunya ya, aksinya juga keren. Nah, ini yang saya suka, teman-teman ya. Dan cuman sayangnya saya dapetin figurnya ini ya tergolong terlambat. Belinya sih barengan sama teman-teman kemarin waktu PO sudah dibuka ya, cuman sayangnya saya mendapatkan itemnya ini belakangan, teman-teman ya. Seluruh teman yang ada di grup Fonjoy Indonesia sudah punya semua, cuman sayang saya baru dapat di bulan ini. Bisa kebayang aja, bulan ini teman-teman ya, September ya, bulan September kalau nggak salah ini pertengahan kemarin ini, teman-teman, tanggal 16-15 lah yang saya dapetin itemnya ini. Bisa kebayang ya terlambatnya seperti apa, tapi nggak apa-apa, yang penting saya sudah punya itemnya dan akan saya pajang di etalase. Oke, kita bongkar aja nih itemnya ya, yang akan saya buka dan akan saya tunjukkan sama teman-teman koleksi terbaru saya yang berbau dengan Superman. Dan ini tergolong fresh ya, teman-teman ya. Biasanya saya membuka set di TOS ya, Iron Man ya, Fonjoy Batman. Sekarang ini perdana saya membuka item dari Superman. Oke, nggak usah berlama-lama, teman-teman, kita liatin aja, kita bongkar paketnya ini. Semoga aja item yang ada di dalam paket ini dalam kondisi aman dan tidak ada kendala. Yuk kita bongkar aja, teman-teman. Kita liatin aja kayak apa sih bentuknya di dalamnya. Tapi yang pasti ya serupa seperti Fonjoy, produk Fonjoy-nya, cuman yang ini yang kan refresh, teman-teman. Kalau yang ini kan fresh ya. Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah buka Superman, sekarang buka, teman-teman. Oke. Ini nampak, teman-teman ya, ada bubble wrap berwarna hitam yang akan saya tarik dari paketnya ini, teman-teman. Sudah kelihatan, teman-teman ya, sudah nampak paketnya. Oke, kita robek aja yang ini. Oke, dan ini apa ya kalau dibilang ya, ini sebagai pengalaman aja. Saya beberapa kali membeli item Fonjoy ini dari beberapa seller. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan mungkin akan saya pilih, teman-teman ya. Ini sebagai pengalaman, beberapa kali saya membeli item dari seller ini datangnya selalu terlambat dari seller-seller yang lain. Dan ini mungkin yang akan menjadi kategorinya nanti yang akan saya pilah-pilah. Waktu Fonjoy ngerilis figur baru, item baru, saya mungkin akan mempelajari kemarin beberapa seller yang bisa mendatangkan item Fonjoy yang lebih cepat. Itu mungkin yang akan saya pilih. Dan ini mungkin ini yang terakhir mungkin, teman-teman ya. Saya terakhir mungkin membeli dari seller ini. Enak sih, dekat ya. Cuman sayangnya selalu terlambat. Wah, oke. Kelihatan bagus, teman-teman. Wah, seperti biasa masih tersegel. Superman. Oke, ini akan saya buka di depan kamera dan akan saya tunjukkan sama teman-teman kayak apa sih detailnya item yang saya punya dari Superman 2025. Wah, kayak apa bagusnya. Yuk kita bongkar aja. Oke, teman-teman ya, ini akan saya buka nih. Tapi sebelum saya buka, teman-teman ya, ini perlu saya informasikan juga. Ini item yang saya beli ini adalah Fonjoy Deluxe ya. Jadi untuk Superman ini rilisannya itu ada 2 seri, teman-teman ya, yang reguler dan Deluxe. Untuk selisih harganya mungkin selisih 100 ribuan, teman-teman ya. Kalau Deluxe ini 500 ribuan, kalau yang reguler itu sekitar 410 lah, teman-teman ya. Perbedaannya apa? Jadi preview sebelum saya membeli itemnya ini, untuk Deluxe ini biasanya kalau item-item yang lain kayak Batman yang kemarin, untuk Deluxe itu dibedakan dengan aksesoris, teman-teman ya. Aksesoris yang didapatkan tuh kayak eksklusif head sculpture yang didapat untuk yang Deluxe kayak yang Batman kemarin. Tapi untuk yang Superman ini bukan head sculpture, karena untuk
Superman ini sudah tanpa topeng, jadi sudah wajib dia dirilis dengan head sculpture ya, wajah dari si Superman. Cuman di sini yang membedakan antara yang deluxe dan reguler itu adalah anjingnya, teman-teman ya. Untuk yang deluxe itu dia mendapatkan anjing kripto, teman-teman ya. Bahkan dia dapat 2 anjing kripto. Hahaha, keren ya teman-teman ya. Oke, kita buka aja nih segelnya, teman-teman. Ini masih segel semuanya di sini ya. Wah, masih segel ya. Jadi kita bener-bener buka bareng sama teman-teman di rumah nih. Oke, kita robek aja. Kita robek dari bawah dulu. Oke. Untuk warnanya, kalau biasanya sebelum-sebelumnya Fonjoy bernuansa gelap nih teman-teman ya. Dari si Batman, yang ini bernuansa cerah ya. Biru langit. Wah, ini kenapa diwarnain biru langit? Ini saya kepikiran karena Superman bisa terbang, teman-teman ya. Terbang berwarna dengan langit. Enggak juga, teman-teman ya. Ini disesuaikan dengan kostumnya ya. Kostum Superman berwarna biru. Wah, nih. Oke, kita liatin boxnya nih, teman-teman ya. Ini boxnya karena ini tergolong fresh perdana. Kita membongkar figur dari Superman ya. Untuk boxnya seperti apa sih artboxnya? Wah, seperti biasa lambang terbaru DC, teman-teman ya. Jadi model-modelnya dia lingkar, ada bintang-bintangnya. Ini keren ya. Jadi untuk lambang terbaru DC ini saya suka, simple, asik, eye-catching dan mudah diingat ya. Nih. Dan di samping di sini ada semacam barcode ya, lisensi dari Warner Bros dan juga DC. Di sini ada skalanya 1:9. Jadi dia lebih besar dari Seditos. Kalau Seditos dia 1:10, Fonjoy dia 1:9. Jadi lebih besar, lebih lebar ya. Oke. Di penampang depannya untuk boxnya ini ada gambar Superman-nya dengan desain yang benar-benar kembali ke klasik, teman-teman ya. Cuman walaupun klasik, ini ornamen-ornamen yang ada di tubuhnya, kostumnya dibikin elegan dan masuk ke tahun modern seperti sekarang, teman-teman. Ya, penampang depannya seperti ini. Ini timbul ya, teman-teman, seperti biasa ya. Jadi Superman-nya di sini timbul dan di sini ada tulisan Superman-nya juga timbul di sini ya, 1:9 scale action. Wow. Ini baru, teman-teman ya. Nah, ini mungkin cetakan baru nih, teman-teman. Biasanya Fonjoy ini Axioin ya. Biasanya tulisannya di sini Axioin. Nah, di sini bener nih. Action figure. Nah, ini ya. Ada perbaikan karena ini mungkin cetakan baru, teman-teman ya. Yang di bawah ada lambang DC, Superman, Warner Bros, Fonjoy. Di bagian samping simple, yang di bagian samping di sini Superman saja ya. Semi-semi timbul semua nih, teman-teman ya. Bagus ya. Ini timbul semua di sini. Fonjoy di bagian samping serupa seperti samping yang tadi, dan di bagian belakang di sini pose apa ya dibilang ya, untuk pose di sini tidak terlalu ya heboh ya, jadi standar untuk posenya yang ada di belakang. Di sini bahasa Cina semua. Oke, kita buka aja, teman-teman ya. Untuk boxnya seperti tadi, keren, bagus ya. Kita buka sekarang. Wah, ternyata anjingnya kripto nih besar ternyata, teman-teman ya. Ini gak nyangka, saya pikir anjingnya ini kripto ini kecil ya. Ternyata didapat di sini, lumayan besar ya. Oke, kita angkat di sini. Seperti biasa, aksesoris di dalamnya di sini ada di layer yang kedua atau lapisan yang kedua. Jadi untuk lapisan kedua di sini aksesorisnya, ya. Jadi di dalam box di sini berisi 2, teman-teman ya. Lapisan pertama, blister yang pertama berisi figur ya Superman beserta dengan si kripto dengan 2 pose. Dan layer yang kedua atau blister yang kedua aksesorisnya, teman-teman ya. Aksesorisnya juga bahkan dilengkapi dengan kartu wartawan dari Superman. Ini bagian tangannya nih asik ya, keren ini. Jadi detailnya nih asik nih, teman-teman ya. Oke, kita buka aja dulu figurnya. Kita liatin secara impresinya, kesan pertamanya, teman-teman ya. Setelah kita buka, wah ini wah banget nih, teman-teman ya. Ini wah banget ini. Oke, ini akan sambil Superman-nya. Wah, berat, kokoh. Ini saya akui, teman-teman ya. Ini pandangan pertama ya. Waktu saya megang pertama, waktu saya angkat dari blisternya, jujur ya, saya harus bilang nih, teman-teman ya. Keren banget, teman-teman ya. Dan di bagian wajah di sini. Ini mungkin yang apa ya kalau dibilang ya. Ini perlu saya informasikan sama teman-teman yang belum punya dan mau beli ya. Mengambil preview mungkin dari YouTube, dari gambar yang ada di Google. Ini mungkin teman-teman serupa seperti saya ya. Jadi waktu saya pertama kali melihat preview dari figurnya ini, khususnya saya memperhatikan bagian kepala ya, bagian head sculpture-nya. Di sini waktu saya belum on hand, belum saya megang langsung, belum melihat dengan
figurnya langsung di tangan teman-teman ya. Saya ngeliatin di bagian wajah khususnya bagian mata ini rada-rada aneh teman-teman ya, kayak glossy, terus tidak simetris dengan bola mata yang ada di dalam ya, dan sempat bikin saya agak-agak ragu ya dengan head sculpture yang saya lihat review di Google ya, dari foto-foto yang beredar di Google ya. Itu sempat saya ragu teman-teman, tapi setelah saya pegang langsung, saya melihatin sendiri di luar kamera nih teman-teman ya, jadi tanpa ada pencahayaan yang berlebihan, ternyata di bagian wajah dan mata ini keren ya, sempurna. Jadi wajah ini apa ya, asik lah teman-teman ya. Nah, ini perlu saya informasikan, jadi sebelumnya sebelum terbersit untuk membeli Fonjoy, saya sempat ikut PO McFarlane teman-teman ya, karena Fonjoy tergolong terlambat waktu dia mau menginformasikan itemnya ini bakal dirilis oleh si Fonjoy. Jadi sebelum saya tahu Fonjoy merilis, saya langsung beli McFarlane, cuman versi yang normal karena saya keburu habis untuk yang deluxe. Perbedaannya McFarlane yang deluxe dan normal, yang normal itu untuk keepnya dia dari karet teman-teman ya, sedangkan untuk yang deluxe dia dari kain. Itu yang bikin saya nggak suka. Saya sudah DP 100 ya, berhubung Fonjoy sudah muncul dan kelihatannya lebih keren, saya mengorbankan uang 100 untuk menghanguskan DP dari Superman McFarlane saya teman-teman ya. Dan ini nggak sia-sia ya, jadi lihatin di wajahnya di sini. Saya perlu informasikan sama teman-teman, jangan ragu, di bagian wajah ini benar-benar cakep, bagus ya. Jadi beda gambar yang ada di Google ya, yang kena pencahayaan, dengan di tangan langsung beda, bagus yang langsung nih teman-teman. Oke, jadi untuk figurnya kesan pertama keren, cuman di sini saya agak-agak ini teman-teman ya. Ternyata mungkin bagian sini ini saya keep tidak memiliki kawat nih teman-teman. Di bagian sini ini mungkin saya tinggal tambahin kawat aja mungkin ya. Nah, ini tanpa ada kawat teman-teman, jadi dia letoy. Sedangkan ini ada kawatnya teman-teman. Ini mungkin miss yang saya dapat dari figurnya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diakali yang ini. Oke, untuk figurnya seperti ini ya. Untuk kriptonya teman-teman ya, kriptonya ini keren, kriptonya ini berat ya, serupa seperti Batman-nya, serupa seperti Superman-nya ini ya, kokoh, berat. Untuk kriptonya keren, bagus ya. Cuman sayang untuk kriptonya dia menggunakan cape dari karet teman-teman ya. Kripto yang pertama ya, dia pose terbang. Kripto yang kedua di sini yang normal, jadi dia berdiri normal teman-teman ya. Keren juga detailnya. Wah, ini Fonjoy bener-bener keren ya. Jadi untuk isi di dalamnya seperti ini teman-teman ya. Dan untuk yang ini dilengkapi dengan kartu persnya. Wah, ini rada-rada teman-teman ya, rada-rada unik ya aksesori yang disediakan. Kartu ininya ternyata biasa-biasa aja ya teman-teman ya. Ini cuman kertas karton biasa sih ya. Tapi kalau saya perhatikan di sini teman-teman ya, di sini dia bukan bahan karton biasa, kayaknya ini semi plastik teman-teman ya. Dan ukurannya dia tipis ya. Jadi di sini ada kelas jurnalis ya, dari Daily Planet, nama si Superman-nya Clark Kent, dan untuk jurnalis apa ini? Politik internasional. Wah, nih. Dan aksesoris juga disertai dengan tangan teman-teman ya, tangan normal di sini. Tangannya ini bagus, nanti kita lihatin lebih dekat ya. Dan juga tangan yang untuk terbang teman-teman. Nah, nih. Jadi aksesori yang disediakan ini ya, jadi dua pasang tangan pengganti. Untuk base-nya seperti ini teman-teman. Untuk base-nya ini tergolong simple ya, tergolong simple, bahkan dia bening ya. Beda sama Batman yang hitam pekat, yang di sini bening teman-teman. Ya, dan di sini juga disertai dengan base milik si Crypto ya. Oke, ini teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi, khususnya pastinya ya, saya juga awal-awal sebelum saya mem-PO itemnya ini, saya pasti melihat bagian head sculpture-nya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, sempat ragu, dan ternyata setelah dipegang langsung dan dilihat ya, dengan mata kepala sendiri di luar kamera, ini keren banget ya. Jadi teman-teman mungkin yang memilih hair sculpture dari figur Superman versi yang 2025 ini, Fonjoy ini pilihan terbaik teman-teman ya, karena bagian hair sculpture-nya ini keren banget. Oke, nah ini penampakannya ya teman-teman ya, penampakannya secara desain ini keren banget ya, dari atas sampai ke bawah kokoh banget bahkan ya teman-teman ya. Jadi secara desain di sini ini kokoh banget ya. Ini saya megang dari tadi, ini dari penampakan figurnya ini benar-benar kokoh dan asik lah teman-teman ya. Jadi benar-benar
worth it untuk dibeli dengan harga 500.000 yang saya dapat teman-teman ya, dengan figur yang seperti ini benar-benar keren. Oke, ini akan saya tunjukin detail di bagian kepala. Nih teman-teman bisa ngeliatin ya, keren ya, bagus banget ya. Secara detail di bagian kepala di sini keren banget ya, keren banget, worth it banget ya. Dengan mata, jadi ini untuk mata ini kalau kena sinar teman-teman ya, jadi kayak hidup nih teman-teman. Nah ini ya, jadi saya bedakan nih ya, nggak kena sinar dan kena sinar. Jadi ini kalau kena sinar mata ini rada-rada aneh teman-teman ya, tapi kalau nggak kena sinar ini keren banget ya, keren banget. Secara detail di sini kasih banget teman-teman ya. Oke, di bagian kepala nggak perlu diragukan lagi, keren banget secara detail ya. Di bagian rambut seperti ini teman-teman, di bagian belakang. Oke, dan secara detail di bagian kostum, wah ini kostumnya ini keren banget teman-teman. Ini di bagian kostum di sini keren banget ya. Perpaduan warna biru, kuning, merah ya, secara desain ini kembali ke klasik semua ya. Jadi desain secara klasik ya, cuman dipadukan dengan bagian kostum ya, kostum utama di sini ya, dengan desain yang benar-benar di tahun 2025 ini bisa diterima dengan desain yang seperti ini. Jadi walaupun Superman ini dikembalikan ke klasik ya, cuman secara desain untuk kostumnya ini masih masuk untuk dunia modern yang sekarang nih teman-teman. Ya, secara detail di sini jadi ada goresan seperti ini. Ya, detailingnya keren banget di bagian belakang seperti ini, teman-teman. Ya. Nih. Di bagian samping untuk tangan dan di bagian celana, dan di bagian celana di sini dibikin apa ya kalau dibilang ya, desain yang sekarang ini dibikin kayak sempak ya, kencut ya. Ini bisa tergolong bukan sempak lagi. Jadi biasanya Superman menggunakan sempak yang ada di luar warna merah. Yang ini mungkin bukan tergolong sempak lagi, tapi dia menggunakan boxer. Kemajuan teman-teman ya. Kalau mungkin di zaman klasik, waktu di zaman klasik mungkin boxer tuh belum ada ya. Jadi untuk yang zaman sekarang dia dipadukan dengan boxer, bukan lagi sempak atau CD teman-teman. Dan desainnya juga bagus di sini, perpaduannya warna kuning ya. Bagian belakang juga keren. Jadi ini memang benar-benar desain boxer teman-teman ya. Jadi Superman bukan menggunakan CD lagi, tapi dia menggunakan boxer. Bagian belakang di sini, bagian kaki seperti desain yang ada di atas tadi ya. Jadi dia nggak polosan ya. Jadi diberi desain ya, pinter banget nih desainernya ya. Jadi nggak berkesan polos saja, tapi dengan motif-motif garis-garis ya, detailingnya seperti ini tambah menarik untuk kostumnya ya. Untuk kaki seperti ini saya suka banget teman-teman ya. Untuk di bagian bawah di sini, secara bahan, secara desain, secara pencetakan dari Fonjoy di sini saya suka banget. Oke, keren banget. Dan untuk sayapnya di sini sayang tadi ya, bagian ininya teman-teman ya, saya kawat ini hilang ya. Jadi kawatnya ini hilang, ini harus saya ganti dan harus saya belikan kawat ya sendiri, nanti kita masukin aja di bagian lubangnya di sini teman-teman. Sedangkan yang ini ada ininya ya, ada kawatnya. Jadi missnya mungkin di tadi ya. Oke, untuk kipnya di sini berbahan kain teman-teman ya, dan juga lambangnya di sini. Untuk lambangnya di sini ini bukan tempelan, tapi dia semacam cetakan sablon kayaknya nih teman-teman ya. Warnanya kuning di sini, keren bagus ya. Dan secara bahan di sini untuk kipnya keren bagus. Untuk sekarang kita lihatin artikulasinya teman-teman ya. Untuk di bagian kepala, untuk artikulasi di bagian kepala di sini dia lentur ya. Jadi memang saya dapat begini. Jadi ini bukan loose ya, tapi enak ya, nggak kaku, nggak seret ya, tapi enak untuk diputer ya. Untuk artikulasi kepala di sini dia muter, oke. Untuk nunduk nggak terlalu banyak teman-teman ya. Untuk mendongak segini saja. Ya, untuk dongak segini saja. Ini mungkin berkendala nanti kalau ini ya. Jadi kalau mau, ini sangat disayangkan ya. Di bagian kepala di sini, untuk leher di sini tidak ada artikulasi lagi, cuman hanya ada di sini aja untuk artikulasinya. Ini mungkin kalau mau di push terbang ya, bagian kepala di sini agak susah untuk mengangkat ke atas untuk mendongak menghadap ke depan teman-teman ya. Ini kekurangannya mungkin. Ini mungkin di bagian leher ini sebenarnya harusnya ada artikulasi lagi yang bisa mengikuti bagian kepala untuk mendongak ke atas waktu dia pose terbang teman-teman. Ini kekurangannya mungkin untuk artikulasi. Oke, di bagian kepala seperti ini. Di bagian bahu seperti biasa masih normal teman-teman ya.
Untuk wah keren teman-teman ya. Untuk butterfly-nya di sini asik, bagus ya, nggak kaku, dan ball joint-nya juga kencang untuk menahan pergerakan bahu di sini. Dia keren, bagus ya. Terus di bagian pangkal bahu di sini juga ada artikulasi teman-teman yang bisa dimainkan di sini ya. Bisa disesuaikan dengan pose yang akan dibuat nanti. Terus untuk sikunya di sini double joint. Wah, double joint sampai angkat seperti ini keren, bagus teman-teman ya. Jadi pergerakan siku di sini, elbownya keren banget ya. Nih. Terus untuk pergelangan tangan normal ya teman-teman ya, bisa muter begini ya, normal. Oke. Dan di bagian torso, untuk torso goyang kiri. Wah, untuk torso ini terlalu kencang teman-teman ya. Ini saya perhatikan. Oke, torso ini terlalu kencang. Apa ini bisa ditarik seperti punyanya si Seditos? Nggak bisa teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa di-extend. Untuk torso ini benar-benar kaku ya. Untuk miring ke kiri nggak terlalu, miring ke kanan juga nggak terlalu. Crunch ke depan, segini teman-teman ya, masih oke untuk ke depan. Untuk mendongak segini saja. Dia bahkan jadi lurus ya, bukan mendongak lagi ya. Oke, torso mungkin yang jadi perhatian teman-teman ya. Untuk pinggang seperti biasa, Fonjoy ada artikulasi di sini untuk pinggangnya, keren, bagus ya. Untuk kaki teman-teman, untuk kaki di sini coba split masih segini, masih normal, lumayan, nggak bisa di-extend ya untuk nendang ke belakang. Dan ini yang saya suka ya, di bagian boxernya bukan sempaknya, ini lentur teman-teman ya. Jadi dia karet, jadi dia bisa ngikutin walaupun nggak terlalu ekstrim ya pergerakannya ke depan. Jadi ini ngikutin teman-teman karena dia bahannya karet bukan plastik ya. Oke, untuk kaki seperti tadi ya. Terus bagian dengkul double joint, dia sampai segini teman-teman ya. Untuk double joint, untuk dengkul bagian sini tidak ada artikulasi. Di bagian kaki sebagaimana figur teman-teman ya, dia tapakannya oke, ngikutin ya. Bahkan di depan di sini ada artikulasinya yang bisa dimainkan. Keren ya, bagus ya kalau menurut saya dengan desain yang seperti ini ya, standar untuk artikulasi sebagaimana miliknya si Fonjoy teman-teman ya. Dan ini menurut saya benar-benar worth it untuk dikoleksi, keren banget. Dan sekarang saya tunjukin untuk si Crypto teman-teman ya, anjing dari Superman ya. Nah nih, untuk secara detail sebenarnya figur ini serupa, sama teman-teman ya, cuman dia beda pose aja, cuman beda di bagian kaki. Dan untuk secara detail ini keren banget, bagus ya, serupa seperti Superman tadi secara detailnya teman-teman ya. Untuk artikulasi hanya ada di bagian mulut di sini. Jadi mulut di sini ada artikulasi teman-teman ya. Dia bisa mangap begini, bisa mingkem seperti ini ya. Dan di bagian kepala ini ada sedikit artikulasi ya. Cuman nggak terlalu, ini sebenarnya bukan artikulasi ya, cuman mungkin bisa digerakin aja sedikit teman-teman. Yang ini juga serupa dengan pose dia berdiri, secara detail ini keren banget, bagus ya, bagus banget ya. Untuk anjingnya ini keren ya. Jadi penambahan uang 100.000 untuk mendapatkan ini cocok lah teman-teman ya, sebagai pendamping Superman nanti waktu dipajang di etalase. Ini mungkin saya pajang dua-duanya ini ya, karena bagus teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat ya, mengunboxing, membuka paket ya figur dari Superman 2025 secara keseluruhan. Kesimpulan saya setelah megang langsung barangnya, keren banget, wajib dimiliki. Dan kalau buat saya sebenarnya itemnya ini wajib dibeli versi yang deluxe biar komplit teman-teman ya, temenan sama si anjingnya ini atau si Crypto teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih ragu, bimbang mau beli apa tidak ya, recommended banget harus dibeli ya. Kalau mendapatkan second juga dengan harga yang terjangkau, recommended banget ya. Tapi kalau mau beli barunya memang ini keren banget teman-teman ya. Saya suka banget ya, dan wajib koleksi karena ini item yang kalau dibilang ini perdana Superman dirilis oleh si Fonjoy ya. Dan saya suka banget ya, recommended banget. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan referensi ya buat teman-teman mungkin yang mencari item serupa, dan bisa menjadi sedikit hiburan buat teman-teman mungkin yang masih belum punya rezeki untuk membeli item yang ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya teman-teman. Komen apa saja di bawah, siapa tahu saya bisa jawab nanti. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.